Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini akan terbahas materi ruang sampel dan titik sampel suatu kejadian. Ini merupakan materi kelas 8 SMP, merupakan bab terakhir di semester 2 ini, teman-teman. Oke, silakan disiapkan alat tulis supaya teman-teman juga bisa mencatat semua materi yang ada di dalam video ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materinya, nggak usah pakai lama. Nah, ini adalah suatu percobaan ya, teman-teman. Jadi ada Supri dan Miftah itu bermain tebak-tebakan. Munculnya pasangan dadu dan koin apabila dilemparkan ke atas sebanyak 1 kali. Sebutkan kemungkinan munculnya pasangan dari dadu dan koin tersebut. Nah, jadi misalkan ada dadu, kemudian ada koin atau uang logam, ini dilempar, teman-teman. Nah, ini kemungkinannya bagaimana? Muncul apa aja kalau terjadi pelemparan antara 1 dadu dan 1 koin. Itu yang akan kita pelajari, teman-teman. Jadi tujuan pembelajaran pada video kali ini itu adalah ada 2. Yang pertama adalah menentukan ruang sampel suatu kejadian. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan titik sampel dari suatu kejadian. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di dalam video ini. Jadi setelah mempelajari materi di dalam video ini, teman-teman nanti akan menguasai 2 kompetensi ini. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut ke materinya ya, teman-teman. Oke. Jadi peluang. Nah, jadi ada ruang sampel dan titik sampel kan tadi. Berarti ini adalah kita akan melakukan percobaan. Silakan ambil gulungan kertas yang berada di bawah meja kalian. Jika sudah, lihat nomornya, kemudian berkelompok dengan teman yang memiliki nomor yang sama. Oke, ini adalah pembagian kelompok seperti biasa. Nah, jadi kayak uji ya, kita obyok ya supaya adil gitu, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Lah, setelah terbentuk kelompok, itu nanti masing-masing kelompok akan mempelajari ini. Jadi kalau ada 1 koin, itu ternyata kan kemungkinannya ada 2, yaitu ada angka dan ada gambar. Kemudian kalau 2 koin, kan berarti ada koin 1, ada koin 2. Nah, koin 1 kan angka gambar. Koin 2 itu juga angka gambar. Nah, sekarang kalau kita gabungkan, berarti angka-angka, berarti kan angka-angka. Kemudian AG atau angka gambar. Kemudian ini gambar angka, dan yang terakhir itu adalah gambar-gambar. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, tidak hanya bisa menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan diagram panah. Seperti ini. Jadi kan ada angka gambar, kemudian kita panah angka gambar lagi. Berarti kan jadi angka-angka, kemudian angka gambar, kemudian ada gambar angka, dan yang terakhir itu ada gambar-gambar. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Kemudian ini ada tantangan berkarya. Nah, bagaimana sih apabila Anda mengetos 3 koin? Nah, bagaimana kalau kondisinya adalah 3 koin secara bersamaan sebanyak 1 kali? Tuliskan kemungkinan hasil yang mungkin dari pengetosan tersebut. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi ada 3 koin yang harus dilempar. Sebenarnya sama aja, cuma di sini ada koin 1 dan 2, langsung kita gabung menjadi 1. Koin 1 dan 2 kan kita sudah cari tadi, kemungkinannya ada 4 kan. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan yang terakhir gambar-gambar. Lah, koin 3 kita tulis lagi angka gambar. Kemudian kita bisa satukan angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka gambar-gambar, dan ini gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan yang terakhir adalah gambar-gambar-gambar. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Begitu juga kalau kita menggunakan diagram panah. Ini juga sama ya, teman-teman. Manahnya sebanyak 3 kali. Nah, ini kan angka gambar, kemudian ini ada angka gambar lagi. Kemudian kita rangkai angka-angka. Kemudian ini angka-angka gambar. Kemudian angka gambar angka. Kemudian angka gambar-gambar. Kemudian gambar angka-angka. Kemudian gambar angka gambar. Kemudian ada gambar angka.
Dan yang terakhir itu adalah gambar. Seperti itu ya, gampang. Nah, jadi kalau satu dadu itu ada 6 ternyata teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau 2 dadu? Ya sama. Kalau 2 dadu ya 6 sama 6. Berarti totalnya ada 36. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, bisa dipahami? Oke. Nah, bagaimana kalau kombinasi koin dan dadu? Nah, bagaimana kalau yang dilempar itu adalah 1 koin dan 1 dadu? Ya sama aja. Koin katakanlah kita namai A sama B. Kemudian dadu kita namai 1 sampai 6 karena dadunya hanya 1. Berarti kita rangkai aja kan? Angka 1, angka 2 sampai gambar 6 terakhir. Begitu juga kalau kita menggunakan diagram panah ya sama. Angka pasangan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian gambar berpasangan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita rangkai aja teman-teman. Nah, berarti kan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan yang terakhir adalah gambar 6. Oke. Nah, bagaimana kalau kita melakukan eksperimen? Nah, kalau 1 koin kan angka gambar, 2 koin angka-angka, angka gambar, gambar-angka, gambar-gambar, 3 koin angka, dan terakhir gambar. Lah inilah teman-teman, 1 dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 dadu sampai 6. Inilah yang disebut ruang sampel atau semua kejadian yang mungkin, ya kan, dalam suatu percobaan yang dilaksanakan. Nah, misalkan melempar apa, ini kan 1 koin sampai 2 dadu itu disebut ruang sampel. Kemudian misalkan ada suatu kejadian A, hasil sisi angka katakanlah, berarti kan angka aja. Hasil sisi angka dan gambar, berarti kan angka gambar, gambar angka. Kemudian hasil sisi 2 angka dan 1 gambar, berarti angka gambar, angka, dan gambar angka. Hasil mata dadu genap, berarti kan 2, 4, 6. Hasil mata dadu berjumlah 4, berarti kan 1, 3, 2, 2, 3, 1. Nah, inilah yang disebut titik sampel atau kejadian yang muncul atau kejadian yang terjadi, itu disebut titik sampel. Jadi titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel. Jadi kalau ruang sampel itu seluruhnya, tapi kalau titik sampel itu hanya kejadiannya yang terjadi saja. Kita lakukan eksperimen mengenai banyak ruang semua titik sampel atau ruang sampelnya ya. 1 koin kan 2 pangkat 1, 2 koin 4, 3 koin 8, 2 pangkat 3. Berarti kalau n koin, berarti kan 2 pangkat n. Seperti itu. Oke. Nah, begitu juga dengan dadu. Kalau kita eksperimen 1 dadu, berarti kan 6 pangkat 1. Kemudian 2 dadu, 6 pangkat 2, 3 dadu, dan seterusnya ya teman-teman. Jadi kalau m dadu berarti 6 pangkat m. Seperti itu. Lah, bagaimana kalau kita eksperimennya itu 1 dadu dan 1 koin? 1 koin dan 1 dadu. Sama aja. Ini kan 12, 2 kali 6. Berarti kan ini langsung aja 2 pangkat n dikali 6 pangkat m. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Oke, gampang ya ternyata ya. Oke. Lanjut, kita simpulkan aja. Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau suatu kejadian. Contohnya seperti tadi, angka gambar, angka gambar, gambar angka, gambar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Kemudian kalau titik sampel itu adalah bagian dari ruang sampel atau anggota-anggota dari ruang sampel. Bisa aja angka, bisa aja angka gambar, gambar angka, bisa aja 2, 4, 6. Jadi tidak hanya sebagian saja yang terjadi, pokoknya intinya itu. Kemudian ada kartu brit, totalnya ada 52 dengan datanya seperti ini ya. Ada wajik, ada hati, ada keriting, ada waru hitam. Nah, totalnya kalau total hasilnya adalah 52 ruang sampelnya. Seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini yang terakhir adalah ada time is quiz. Nah, berapa banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 koin dan 1 dadu? Sebutkan. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya jawabannya. Sekian dari Kak Furqan ya untuk video pembelajaran tentang bab peluang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bisa memahami materinya secara mudah dan
cepat tentunya ya. Oke, salam semangat, jangan lupa tetap untuk subscribe ya dan bunyikan lonceng channel ini. Sekian dari Kak Furqon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.